Nah sekarang untuk orang yang gajinya di bawah 10 juta, 8 juta, 9 juta, tetap bisa kaya Mbak? Oke, sekarang ya kita pakai definisi accounting dulu nih. Apa sih arti kekayaan bersih secara financial planning? Artinya adalah total aset dia jumlahnya kalau dikurangin dengan jumlah saldo pinjaman itu lebih besar jumlah asetnya. Itu kaya? Itu kaya. Artinya dia punya kekayaan bersih. Nah sekarang kalau target kita adanya di situ, artinya kan kita memang harus bisa memperbesar aset dan memperkecil saldo pinjaman. Meskipun kadang kita paham untuk membeli beberapa aset itu kita perlu dibantu dengan pinjaman. Nah dengan demikian orang yang memang penghasilannya masih di bawah 10 juta rupiah, dia memang wajib tuh bikin yang namanya budgeting. Kenapa? Karena dengan budgeting ini dia akan bisa mengukur satu sebenarnya kemampuan dia untuk hidup tiap bulan itu berapa. Lalu kedua, kalau dia punya keinginan batasnya sampai di mana. Dan yang ketiga, dia akan tahu bahwa kalau dia tidak menyisihkan sekian dari penghasilannya, itu dia rugi banget karena the clock is ticking, penghasilannya datang terus bisa lewat gitu aja. Nah, aku tuh biasanya tuh pakai format yang kita sebutnya tuh metode simple. Jadi kita bagi aja 3, living, saving, playing. Living 50%, saving 30%, playing 20%. Jadi sebenarnya kalau di total untuk pengeluaran tuh bisa sampai 70%. Tinggal masalahnya mana yang living, jadi yang itu yang kayak wajib-wajib gitu, sama mana yang memang membuat kenyamanan kita bertambah. Jadi tunggu, kalau orang gajinya misalnya 10 juta, living 50%, living itu berarti bayar kos, makan, beli baju, beli baju yang esensial ya, bukan karena lapar mata ya. Transport tuh 50% 5 juta. 3 jutanya nabung. 3 jutanya kalau bisa dialokasikan untuk nabung dan investasi. Di awal ketika terima gajian atau disisain? Nah ini pertanyaan berikutnya. Jadi itu kan idealnya. Maka pertanyaannya adalah kamu udah bisa melakukan itu atau belum? Kenapa biasanya orang tidak bisa melakukan itu? Itu ada 2 alasannya. 1, cicilan dia besar. Karena kalau cicilan dia besar biasanya itu udah makan kayak 30% dari penghasilannya dia kan. Betul. Jadi kalau misalnya diambil 50% buat hidup, 30% cicilan kan sisa 20. Iya. Jadi kan susah banget dong buat dia saving 30 aja gak bakal nyampe kira-kira gitu kan. Lalu yang kedua alasannya sebenarnya bukan di cicilan, tetapi di tanggungan yang banyak tadi itu. Sandwich generation. Exactly. Makanya livingnya gak bisa di 50. Itu kenapa kadang-kadang kalau aku bikin sharing nih gitu ya di Instagram, aku paling sering di Instagram kan. Instagram sih masih menurut aku jari-jari lebih sopan lah gitu ya. Tapi kalau udah di akun tetangganya tuh oh my god gitu tuh kayak langsung segala macam gitu ya. Karena memang kita juga paham itu tidak langsung bisa diterapkan untuk semua orang. Tapi again, ingat salah satu penonton kita yang zaman dia kuliah nonton si Your Money-nya itu, ya nggak sih Your Money waktu di Metro itu kan. Dia udah jelas tahu dia nggak bisa ngelakuin itu saat itu, tapi dia pegang teguh tuh bahwa someday saya mesti dapat 30% untuk nabung, saving dan investment. Jadi yang dia mulai adalah kebiasaannya atau habit. Nah itu biasanya orang akan mulai dari yang kecil-kecil dulu tuh. Kalau nggak bisa ngomongin persen, berarti ngomongin rupiah. For example, kita nggak bisa nih misalnya 5% dari 10 juta itu 500.000. Ya udah kita ngomong rupiah deh 100.000 dulu. Sesederhana, every time misalnya kayak Rory nih beli kopi, harganya berapa, kamu juga nabung dengan angka segitu. As simple as that, itu tuh kebiasaan. Jadi kan ini target ya. Berarti kalau misalnya gaji kita 10 juta, targetin 30% masuk tabungan. Betul. Dan gue belajar dari lo Mbak, dari Instagram lo, jangan disisain, tapi alokasiin. Betul. So kalau misalnya bisa seberdarah-darahnya, alokasiin deh tuh 30% buat nabung dulu. Betul. Tapi kita juga kan manusia kadang ada plot twist ya dalam kehidupan. Banyak. Jadi artinya kalau misalnya di satu titik nggak bisa nih, jangan berkecil hati. Jangan marah. Oh ya udah, berarti saat ini mungkin lagi jatahnya buat yang lain, apa mungkin darurat atau apa ini itu. Dan itu kenapa juga pentingnya punya dana darurat, supaya kalau lagi ada yang kayak begitu-begitu plot twist kehidupan, ya kita tuh udah punya tabungan daruratnya. Jadi kita tetap bisa invest kayak gitu. Ngomong soal dana darurat, gue paling suka nih. Urut-urutannya kita tuh harus mempersiapkan perisai. Itu urutannya dari mana dulu? Nah, jadi kalau urutannya dari mana dulu itu tentu aja biasa orang dapetnya dari gaji. Jadi dia alokasiin dari gajinya dia buat si tabungan dana darurat. Tapi kan suka lama ya dapatnya kalau dari situ. Jadi aku tuh kadang-kadang suka bilang gini, kalau mau cepet gampang, jual barang.
Itu gampang banget sebenarnya. Jual jam tangan, langsung gue liatin gitu kan. Langsung gue tutup. Langsung ditutup. Karena itu salah satu tempat gitu, untuk menciptakan dana darurat tadi. Kenapa? Karena gini, as much as I also love to wear watches ya, tapi faktanya sekarang kalau sekedar cuman ngeliat pukul berapa bisa lewat handphone, ya nggak? Jujur. Sense of fashion, Mbak. Gak apa-apa, artinya itu kan sesuatu yang keinginan, bukan kebutuhan. Betul. Jadi it's your choice. Kalau emang Anda ngerasa nih semua yang nonton ya, bahwa dana darurat is important for me, itu harusnya lebih tinggi daripada luxury kita. Tunggu. Oke. Tadi kita bahas gaji 10 juta, dana daruratnya idealnya berapa? Nah, kalau dana darurat itu perhitungannya bukan terhadap gaji, tetapi terhadap pengeluaran dia. Jadi kalau pengeluaran dia misalnya 5 juta nih, itu sebenarnya minimalnya adalah 3 kali 5, yaitu 15 juta rupiah. Itu dana darurat yang ideal. Itu minimal. Kalau idealnya dikali 12. Waduh. 5 kali 12 berarti 60 kan. Oh. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Gitu ya, di Room for Improvement aku share ada penelitian terbaru dari Vanguard tuh di Amerika Serikat bahwa sejak ada pandemi, jadi ini pengeluaran penelitian baru keluar tuh di akhir tahun 2024. Itu ada namanya cash buffer. Jadi on top of dana darurat itu masih ada cash buffer lagi. Ada cash buffer yang katanya kalau orang punya cash buffer ekivalen 2.000 US dollar, sekarang tuh sekitar 30 juta lah kalau dirupiahin, itu dia akan berkurang level stresnya hingga 60%. Dan dia akan berkurang bengong-bengong mikirin keuangan dan utang itu ya bisa mencapai katanya 2 jam per minggu. Jadi ternyata kita tuh mungkin loh bengong-bengong gitu ya, karena kita bingung masalah keuangan, itu ternyata total bengong kita tuh dalam seminggu tuh bisa 2 jam, dan itu yang bisa dikurangi gitu loh dari situ. Dan itu contribute to our stress, hormone imbalance dan lain sebagainya. Iya, betul. Oke, jadi kalau gue coba rangkum ya Mbak ya, dari gaji, misalnya pengeluaran 5 juta, kita mesti nyiapin buffer cash dulu. Iya. Buffer cash itu kalau tadi ukurannya Vanguard adalah 2.000 dolar, cuma kalau di Indonesia kan nggak relevan ya. Berapa menurut lo kalau buffer cash di Indonesia ini dengan pengeluaran 5 juta per bulan? Nah, itu tergantung dia punya berapa orang di rumahnya, tanggungannya itu lagi. Kalau misalnya dia lajang aja misalnya, lajang aja deh. Menurut gue sih kayaknya 10 juta di Jakarta sih udah cukup. 10 juta aman. Buffer cash berarti yang ready 10 juta. Yes. Turun lagi, ini berarti dana darurat. Yes. 3 kali itu minimal banget. Iya. 15 juta. Iya. Baru setelah itu apa lagi? Investasi atau nabung? Ya, penuhin dulu sampai 12, kemudian tadi nabung investasi. Nah, nabung investasi ini 2 hal yang berbeda. Tunggu, penuhin lagi sampai 12, jadi sampai 60 juta. Ya habis gimana? Kita live in this economy ya. Jual barang deh, jual barang. Kita live in this economy dan banyak yang masang bendera Greenpeace. One Piece. Kok Greenpeace daripada Indonesia ya. Banyak juga yang bilang Indonesia gelap. Anyway, terus gimana Mbak? Habis 60 juta terpenuhi ya kan? Habis itu? Nah, nextnya adalah impian-impian kita. Tabungan? Investasi? Nah, ini dia. Impian kita itu kan juga mungkin salah satunya adalah misalnya mau berkeluarga, atau misalnya mau punya rumah sendiri, atau misalnya yang udah punya keluarga kepingin anaknya bisa sekolah di sekolah yang bagus. Itu kan impian, bener gak sih? Orang bebas punya mimpi. Menurut aku mimpi itu tuh gak pernah salah gitu loh. Tinggal kita realistis pada saat jatuh temponya aja, kira-kira kan kayak gitu. Nah, terus itu gimana caranya? Itu kenapa nabung sama investasi itu two different things. Nabung ini tuh udah jelas Rory, ujungnya tuh ada. Lu nabung buat haji, lu nabung buat umroh, lu nabung buat apa? Pada saat itu jatuh tempo, wajar aja tabungannya jadi 0 karena udah lo pakai. Tapi kalau investment, inilah sebenarnya yang nggak boleh 0. Karena dia harus berputar terus, yang mana nanti kita akan enjoy maksimumnya itu saat kita udah retire. Dan retire tiap orang kan beda-beda. Ada yang mau retire early, ada yang mau retire 60, ada yang mau retire apa, beda-beda. Dan ada juga zaman sekarang menurut aku yang retire because terpaksa karena sakit, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kenapa bedain antara nabung dengan investment, even though asetnya sama. Gitu. Oke, tabungan berarti untuk sesuatu yang akan terjadi, tapi investasi kita jadikan sebagai bekal hari tua. Yes, bener. Jadi urutannya gitu ya Mbak ya. I see. Oke. Tapi kalau sekarang nabung, itu masih relevan nggak Mbak? Atau lebih baik langsung ke investasi, atau misalnya cari
skill atau income baru? Tetap masih relevan. Kenapa? Karena ya namanya dunia investasi itu ada ups and down. Bener nggak? Kita bicara misalnya investasi saham. Apa saham yang bagus banget 10 tahun lalu sekarang aja bisa beda. Itu kan bisa berbeda-beda gitu ya. Kita harus punya kemampuan untuk mau belajar dan terus menerus. Jadi artinya nabung tuh masih relevan, tapi nabung tidak bisa dijadikan satu-satunya gitu. I see. Jadi nabung tetap jalan, investasi juga harus jalan. Karena investasi bakal untuk hari tua ya. Kalau lo misalnya Mbak, ini gue tanya lo sebagai seorang profesional dan sebagai seorang ibu, ya kan, lo tinggal punya duit 1 juta di dompet lo. Aset lo, nauzubillahi ini hypothetical question ya. Aset lo kayak misalnya PPATK diblokir kemarin ya kan, ada satu akun lo diblokir gitu. Lo tinggal punya 1 juta, akan lo apain duit 1 juta ini? Oke. Kalau misalnya situasinya gue masih punya tanggungan, maka 1 juta ini akan gue pakai sebagian untuk gue mencari nafkah lagi, mencari income lagi. Apakah itu bisa macam-macam, tergantung apa yang bisa gue lakuin. Kalau emang gue tipe orangnya jualan ya berarti gue ambil barang untuk nanti gue jualan. Kalau misalnya gue tipenya adalah kayak gue penulis dan lain-lain, berarti gue mungkin akan sewa apa sehingga gue bisa nulis dan itu bisa gue jual. Tapi gue akan simpan sebagian tetap untuk emergency gue. Karena kalau semuanya lo pakai, lo bener-bener nggak punya apa-apa. Again, kita tuh punya otak ya, Rory ya. Pada saat kita punya cash buffer meskipun nggak ideal banget gitu ya, itu membuat kita punya kemampuan berpikir lebih logis. Wow. Jadi kenapa sih Vanguard tuh bilang kenapa orang masih punya cash buffer? Karena faktanya scientifically orang yang memang punya cash buffer, dia punya kemampuan berpikir lebih logis dibandingkan orang yang nggak ada sama sekali. Tapi gue jadi berpikir sih, ada satu barang luxury yang menurut gue jarang gue pakai. Kenapa nggak gue jual aja untuk memenuhi buffer cash tadi dan juga dana darurat yang idealnya adalah 12 kali dari pengeluaran kita per bulan. Jadi mending kalau misalnya lo ada aset yang belum kepake tapi ternyata masih ada bolong-bolong utang ataupun dana darurat yang belum terpenuhi, mending lo benerin dulu bolong-bolong ini ya Mbak. Iya, dan gue itu kan bukan tipe orang yang gini, lo tadi tanya gue sebagai praktisi dan sebagai ibu. Nah kalau sebagai ibu, gue tuh bukan orang yang memang bisa frugal living, to be honest. Gue nyerah deh kalau disuruh frugal living, jujur. Tapi kalau disuruh hidup lebih sederhana dibandingkan kemampuan finansial gue, itu gue masih bisa. Karena kalau ngomong frugal living, gue nggak sanggup, Rory. Buat gue tipe orang yang percaya kalau apa ya gue muslim juga ya, jadi kayak ya lu tuh hidup emang harus seimbang aja. Kan emang kalau di muslim kan dibilang yang baik itu yang di pertengahan nih, jadi lu nggak usah terlalu jor-joran tapi lu juga jangan jadi kayak maaf nih kayak pelit-pelit padahal lu punya kemampuan. Jadi gue ambil yang tengah-tengah. Oke. Nah sekarang kalau lu tadi sempat bilang gue kepikiran nih ada luxury goods segala macam lalala ya, gue kan juga tipe orang yang senang hal tersebut, Rory, gitu ya. Gue suka banget itu beli tas, terus gue suka beli watches, gue suka beli sepatu gitu ya. Kalau perhiasan gue nggak terlalu karena makanya gue rada polos gitu. Akhirnya gue sekarang memilih nih di antara 3 ini mana sih yang bener-bener makes me happy. Lo percaya nggak? Gue tuh kan sebenarnya suka banget sama tas ya gitu. Lately gue yang sering banget dinas keluar kota, naik pesawat yang bisa segala macam, kereta ini itu. Gue mendapati bahwa gue tuh stres kalau gue bawa tas gue yang bagus-bagus itu. Ya, gue sibuk kayak protecting tas gue nih. Apaan sih gue mikir gitu? Padahal tas tuh seharusnya adalah tempat buat gue ngelempar semua barang-barang gue gitu. Gue taruh di bawah kayak apa segala terserah. Akhirnya gue ke switch loh mindset gue gitu ya, bahwa kayaknya gue nggak perlu deh semua sampai sebanyak ini. Yang tadinya tuh gue bisa punya satu model itu beberapa warna, akhirnya gue pilih warna apa sih yang bener-bener emang gue paling suka gitu. Dan sebagai perempuan dan sebagai ibu itu kayak suatu hal yang membuat gue tuh kayak ikan gue kerja ya, jadi gue mesti punya sesuatu nih yang bikin gue happy. Ya nggak sih, itu tuh penting. Terus gue lihat lagi ke sepatu, ternyata dengan pekerjaan gue, sepatu ini penting, tapi gue juga harus nyaman karena gue selalu berdiri lebih dari 1 jam. Gue bersyukur nih podcast ini gue nggak berdiri ya, gitu ya. Tapi biasanya gue berdiri tuh 1 jam, Bo. Artinya nggak mungkin gue koleksi high heels, kitten heels, itu no way, Rory.
Jadi I still buy branded products, tetapi memang modelnya yang membuat gue tuh bisa kemana aja. Fungsional. Tapi emang branded karena memang faktanya itu juga lebih bagus sih ya kualitasnya. Betul. Dan gitu. itu makes us happy. Kita jadi motivated kan. Exactly. Cuman kalau yang misalnya modelnya sama warnanya beda, menurut lo udah jual aja. Puterin jadi investasi. Benar. Dan terakhir, watches. Ternyata gue baru sadar bahwa watches itu bisa dicari yang dia tuh kayak redam, tapi lu tahu itu value-nya berapa. Redam tuh maksudnya kayak dia nggak mencolok gitu ya. Yeah. Tapi lu tahu ya. Tapi lu tahu value-nya berapa. Dan karena dia ada di tangan, every time gue lagi capek berdiri apa segala macam, kadang-kadang gue ngelirik, Makes us happy. Because of this gitu loh, gue kerja. Sedangkan kalau tas tuh gue masih nyari tas gue taruh di mana ya gitu. Ya benar-benar. Ini kayak kalau cowok Richard Mille, gue makanya nggak suka lihat Richard Mille. Ya belum kebeli juga sih. Tapi gue akan lebih respect, lebih suka, lebih mimpi punya Patek Philippe atau Audemars Piguet. Nah, akhirnya lu mesti menemukan tuh itu yang mana, sehingga lu akhirnya bisa keluarin yang sebenarnya ini tuh cuma tambahan. That's a good point. Okay, that's a good point.